LCC local transaction, LCT local currency transaction, di mana mereka bayar RMB nanti biar mereka konsentranya melalui mekanisme untuk dengan bank jasa kita, saya langsung terima rupiah. Jadi kemudian kita terhadap dolar akan semakin sedikit dan akan mengurangi dengan rupiah. Kita langsung aja deh. Ngomong apa? Oh, jangan banyak-banyak capek. Dari Cina dulu ya. Cina, Cina, saya ketemu Menteri Keuangan, bank sentralnya sama kepala IAIF, gubernur AIB, presiden AIB, terus kemudian beberapa investor promosi bond, Pandabon. Jadi Pandabon itu tadinya mau dikeluarkan awal Juli, tapi rupanya minat mereka meningkat. Ada beberapa para manajer besar atau bank-bank besar sana yang pernah tahu, jadi mereka minta kita untuk menunggu sedikit supaya mereka punya waktu untuk mengajukan proposal mereka ke investment committee mereka. Oke, udah proposal. Berarti mereka bisa, jadi saya tunda sampai akhir Juli baru akan kita keluarkan supaya yang beli banyak. Jadi kalau bisa nanti saya bisa serap sebanyak mungkin sesuai dengan rencana kita selalu 3 rencana kita. Jadi animenya cukup besar, dan investornya suka sekali antusias pada waktu itu kalau penjualan mereka, dan sepertinya mereka ingin besar. Ada yang besar-besar yang baru-baru. Si IC 21 investor besar. yang paling besar yang baru yang terlambat sudah masuk edisi, kemudian Exim Bank yang punya uang banyak dan saya mau sekian triliun dolar, saya ikut. Ya udah, mereka juga sebagai beberapa minta menjadi underwriter juga supaya mereka bilang disuruh banyak lagi. Saya bilang next time saya akan minta mereka jadi underwriter sehingga yang jualan bond kita semakin banyak. Itu langkah yang kayaknya sembarangan tapi strategis, karena kita dipersiapkan sama pendanaan di mana nanti sumber pendanaan kita bukan dari dolar denominator saja tapi dari Indonesia. Jadi saya punya rencana begini, sebelum jual nanti saya akan aktifkan atau pakai jalur LCC local transaction, LCT local currency transaction, di mana mereka bayar RMB nanti biar mereka konsentranya melalui mekanisme untuk dengan bank jasa kita, saya langsung terima rupiah. Jadi kemudian kita terhadap dolar akan semakin sedikit dan akan mengurangi dengan rupiah. Tapi esensinya lebih besar daripada itu. Kalau LCT itu berjalan, sebetulnya secara de facto, itu kan cadangan kita dengan perjanjian dengan bank sentral kita kan sekitar 50 miliar dolar. Kalau itu bisa dipakai dengan betul dan cepat, sehingga seolah-olah cadangan kita naik 50 miliar dolar walaupun secara di juri yang tidak tercatat, tapi saya bisa bilang cadangan kita naik seperti itu. Ini kita bisa akses ke sana dengan gampang. Artinya organisasi dasar dolar akan lebih bisa ditekan, dia akan lebih stabil. Itu yang dari Cina apa lagi? Cina dulu. Ya, yang di Cina ada hasil investasinya sebesarnya selain Pandabon ada investasi dan nilainya berapa? Masih 17 miliar dolar. Bukan mutah, itu proyek financing sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa dan barangnya jadi lebih besar. Itu available bisa diambil sampai 2029. Mereka bilang kalau proyeknya ada ya udah langsung cairkan. Dan AIB juga ingin buka kantor cabang di Indonesia. Kalau saya dengar kalau dikasih 17 miliar dolar, baiklah ketika kita tinggal cabang. Dan ini mereka akan sediakan tanah dan bangun untuk mereka pakai. Kan saya juga punya aset-aset yang tidak pakai. Bapak biar mereka punya kantor cabang di sini. Sehingga ASEAN layarnya dari Jakarta. Maunya saya begitu. Berarti gedungnya udah disediain gitu Pak yang lain? Akan kita sediakan, sedang kita cari mana yang cocok. Kita lihat aset kita yang mana yang pas.
yang cukup representatif bisa dipakai kantor cabang AIIB. Targetnya dari mereka kapan Pak? Untuk Juni. Juni. Contohnya Juni udah beroperasi tahun depan. Itu kan buat pembiayaan infrastruktur ya, kira-kira infrastruktur apa sih Pak? Dan proyek-proyek lain yang menguntungkan, yang saya mereka udah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang. Jadi sampai sejauh ini belum dipetahin anggarannya. Enggak semuanya, belum semuanya. Itu ada beberapa yang sudah. Tapi mereka mengasih $17 miliar. Itu lebih bagus. Nanti kalau misalnya nggak punya uang juga bisa buat saya invest ke situ. Jadi pembangunan kita dibiayain seperti investor masuk tapi punya kita akhirnya. Kalau investor asing masuk juga kan mereka pinjam uang di sana kan, dia bayar bunga dan barangnya punya investor itu. Jadi untung bukan rugi, catat untung. Lagi kita melakukan diskusi berbagai hal, utamanya saya minta Kementerian Keuangan Cina untuk ikut mendukung penerbitan panda bond di Cina ini. Dan rupanya Kementerian Keuangan Cina itu penguasa banyak BUMN Cina termasuk CITIC dan lain-lain yang punya dana besar. Sehingga dukungan dari Kementerian Keuangan Cina amat penting untuk kesuksesan penerbitan panda bond. Hal yang lain didiskusikan juga dengan Kementerian Keuangan Cina adalah penyamaan pandangan kita Indonesia dengan Cina terhadap cara kita menangani masalah-masalah internasional. Kita cenderung memilih multilateralism dan kita akan mendukung approach multilateralism di berbagai kancah dunia. Jadi Indonesia dan Cina akan bekerja sama dalam hal itu. Kan kita masih komunikasi dengan investor sekarang dan besok minggu depan kita akan mulai proses penerbitan panda bond. Tadinya mereka juga khawatir atau mendengar informasi yang salah tentang kondisi fiskal Indonesia. Tapi saya jelaskan tadi bahwa kondisi fiskal Indonesia amat baik, defisit terkendali, pertumbuhan juga bagus, income dari pajak juga meningkat, sehingga mereka yakin bahwa memang kondisi di ekonomi di Indonesia memang baik. Jadi kita diskusi cukup dalam sehingga kita bisa meyakinkan Cina bahwa memang keadaannya seperti itu.